Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menyampaikan makalah yang berjudulkan Perkawinan di Indonesia. Kami yang beranggotakan Prasti Rahayu dengan NIM 208-2083 dan Lutfi Praptiana Dewi dengan NIM 208-2073. Baik, yang pertama yaitu ruang lingkup perkawinan. Ruang lingkup perkawinan ada 3, yaitu yang pertama bentuk-bentuk perkawinan seperti endogami, ekogami, eleuterogami. Yang kedua, sifat-sifat perkawinan. Sifat perkawinan dibagi menjadi 3, yaitu perkawinan patrilokal, perkawinan matrilokal, dan yang ketiga yaitu setelah upacara pernikahan di kediaman mempelai perempuan. Yang ketiga yaitu tipe perkawinan. Tipe perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu monogami dan poligami. Untuk selanjutnya yaitu sumber data perkawinan. Sumber data perkawinan ada 3, yaitu dari Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Yang kedua, sensus penduduk dapat dilihat dari sensus de facto. Yang kedua dapat dilihat dari sensus de jure. Dan yang ketiga, registrasi penduduk. Selanjutnya yaitu perkawinan, perceraian, dan fertilitas. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Fertilisasi diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup, merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk. Di samping migrasi masuk, tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingkatnya fertilisasi masa kini. Menurut Davis, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, parititas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non-demokrasi antara lain adalah ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan atau perempuan, urbanisasi, dan industri. Untuk selanjutnya yaitu ukuran-ukuran perkawinan dan perceraian. Yang pertama yaitu ukuran perkawinan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perkawinan kasar, yang kedua ukuran perkawinan umum, yang ketiga angka perkawinan spesifik, dan yang keempat SMAM atau Simulated Mean of Merit. Yang kedua yaitu ukuran perceraian terbagi menjadi 2, yaitu ukuran perceraian kasar dan ukuran perceraian umum. Untuk selanjutnya yaitu umur perkawinan. Menurut Davis, usia perkawinan pertama adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan atau perkawinan pertama. Wanita yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Masalah pernikahan merupakan salah satu bagian dari masalah kependudukan yang perlu diberi perhatian khusus. Karena nantinya pernikahan dapat menimbulkan masalah baru di bidang kependudukan yang nantinya dapat menghambat pembangunan. Usia kawin pertama merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pada pasangan usia subur. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu sejarah perkawinan di Indonesia terdiri dari 3 masa, yaitu yang pertama ada pada masa penjajahan Belanda, yang kedua ada pada masa penjajahan Jepang, yang ketiga yaitu hukum perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlangsungnya undang-undang perkawinan. Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan dalam Islam. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.